Kepemimpinan adalah keterampilan dan salah. Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Abdillah. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di kampus Institut Setiami, program Pascasarjana, dan mengambil jurusan Magister Administrasi dan Kebijakan Perpajakan. Video ini merupakan ujian tengah semester untuk salah satu mata kuliah yang saya tempuh. Mata kuliahnya yaitu kepemimpinan. Tentang pemahaman kepemimpinan. Ada 3 konsep dasar untuk memahami kepemimpinan. 3 konsep itu adalah konsep organisasi, konsep manajemen, dan yang ketiga tentunya adalah konsep pemimpin. Yang pertama, konsep organisasi. Organisasi merupakan wadah kegiatan sekelompok orang tertentu untuk mencapai satu tujuan. Yang kemudian yang kedua, konsep manajemen. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan kontrol terhadap segala sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga yaitu konsep pemimpin. Pemimpin merupakan penanggung jawab berlangsungnya organisasi dan bertindak untuk mengarahkan, membimbing manajemen, motivasi, dan membangun komunikasi. Oke, sekarang kita langsung saja dengan apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan merupakan ilmu terapan atau applied science dari ilmu sosial, ilmu administrasi, dan ilmu kepemimpinan. Kepemimpinan pada hakikatnya memberikan pemahaman atau pengertian dan penafsiran yang luas terhadap perilaku pemimpin serta pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang dapat dilakukan oleh pemimpin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Pada dasarnya, setiap orang terlahir sebagai seorang pemimpin, minimal sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri. Untuk di skala besar, mungkin dia sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Dan untuk skala yang lebih luas, mungkin dia sebagai pemimpin untuk sebuah negara. Terus apa sih perbedaan dari pemimpin dan kepemimpinan? Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang yang memimpin, tergantung dari berbagai macam faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, memprakarsai struktur organisasi. Yang kedua, menjaga adanya koordinasi dan integrasi dalam organisasi supaya semuanya beroperasi secara efektif. Fungsi yang ketiga, merumuskan tujuan institusional atau organisasional dan menentukan sarana serta cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi yang keempat yaitu mengatasi pertentangan serta konflik-konflik yang muncul dan mengadakan evaluasi serta evaluasi ulang. Yang kelima yaitu mengadakan revisi, perubahan, inovasi pengembangan, dan juga penyempurnaan dalam organisasi.
Selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup kepemimpinan dalam suatu organisasi. Teori kepemimpinan mengetahui tentang perilaku pemimpin, konsep kepemimpinan, tugas pokok dan fungsi, serta etika profesi yang perlu dipahami oleh seorang pemimpin. Teknik kepemimpinan mengetahui kemampuan dan keterampilan teknis dari seorang pemimpin. Penerapan teori-teori kepemimpinan mencangkup konsep pemikiran pemimpin, perilaku pemimpin, dan kemampuan menggunakan sumber daya yang ada. Secara umum, kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang dalam kelompok. Kepemimpinan berarti melibatkan orang lain, yaitu bawahan atau karyawan yang akan dipimpin. Kepemimpinan juga melibatkan pembagian kekuasaan atau power. Pemimpin mempunyai power yang lebih besar dibandingkan dengan yang dipimpin. Selanjutnya saya akan membahas tentang kesimpulan dari apa yang saya telah jelaskan. Kesimpulan yang pertama, kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain atau masyarakat yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan tertentu. Kesimpulan yang kedua yaitu kepemimpinan atau leadership merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang dalam penerapannya mengandung konsekuensi terhadap diri seorang pemimpin yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, harus berani mengambil keputusan sendiri serta tegas dan tepat. Yang kedua, harus berani menerima risiko sendiri. Yang ketiga, harus berani menerima tanggung jawab sendiri. The principle of absoluteness of responsibility. Terima kasih karena telah menonton video saya. Jika ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Fauzan Abila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.